Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria, NIM 191041747, jurusan manajemen, kelas pagi C. Hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, Makul MPI, dosen Adi Mursalin SEMM. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan oleh Bapak Adi. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran internasional menurut 3 ahli. Manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller. Bagian A. Manajemen pemasaran diartikan sebagai seni ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Bagian B. Pengertian manajemen pemasaran menurut American Marketing Association. Manajemen pemasaran adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi pemasaran total, termasuk tujuan perumusan tujuan pemasaran, kebijakan pemasaran, program pemasaran, dan strategi pemasaran yang ditunjukkan untuk menciptakan pertukaran yang dapat memenuhi tujuan individu maupun organisasi. Pengertian manajemen pemasaran menurut Philip Kotler Armstrong. Manajemen pemasaran ialah analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, serta mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli. Sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Soal nomor 2. Jelaskan mengapa mahasiswa perlu mempelajari manajemen pemasaran internasional. Kotler 2002.234. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa melewati hari tanpa adanya pemasaran dan semua hal yang telah dilakukan sistem pemasaran untuk kita. Hal tersebut mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Orang beraktivitas setiap hari dengan pengalaman yang berbeda-beda. Sebuah keluarga bisa jadi hanya memiliki pilihan yang terbatas tentang makanan apa yang akan mereka konsumsi atau dari mana pakaian mereka berasal. Sementara keluarga lain memiliki banyak pilihan tentang produk apa yang bisa mereka gunakan. Apa yang membedakan ini semua dan apa yang harus kita lakukan dengan pemasaran yang ada, serta bagaimana pemasaran mempengaruhi kualitas kehidupan di berbagai kalangan masyarakat, dan kenapa pemasaran sangat penting dalam perkembangan ekonomi serta ekonomi kita secara keseluruhan. Untuk itulah kita harus belajar pemasaran. Pada umumnya, kebanyakan orang beranggapan bahwa pemasaran itu berarti penjualan atau periklanan. Hal tersebut memang bagian dari pemasaran,
Namun sebenarnya pemasaran jauh lebih dari sekedar penjualan atau periklanan. Untuk mengilustrasikan hal-hal penting lain dalam pemasaran, kita ambil contoh banyaknya sepeda yang telah dikendarai oleh orang-orang di seluruh dunia. Kebanyakan dari kita tidak lahir dalam keadaan duduk di atas sepeda atau membuat sepeda sendiri. Hampir semua sepeda diciptakan dengan tujuan yang sama, membuat pengendaraan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Tapi pengendaraan sepeda dapat memilih banyak model, mulai dari variasi frame untuk laki-laki atau perempuan hingga variasi harga yang ditawarkan. Variasi ini membingungkan produksi dan penjualan sepeda. Hal-hal di bawah ini harus diperhatikan oleh perusahaan dan sesudah memutuskan untuk memproduksi sepeda. Aktivitas-aktivitas tersebut bukan bagian dari produksi, namun merupakan bagian dari suatu proses yang lebih besar, yaitu pemasaran yang menyediakan petunjuk yang dibutuhkan untuk memproduksi dan memastikan bahwa perusahaan telah memproduksi barang dan jasa yang benar serta menyampaikan kepada konsumen. Alasan penting lainnya kenapa kita harus belajar manajemen pemasaran adalah karena pemasaran mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Beberapa kursus mungkin sangat menarik untuk para mahasiswa ketika kita memutuskan untuk mengikutinya, namun kemudian tidak relevan bagi dalam dunia nyata. Namun tidak demikian halnya dengan pemasaran, kita akan menggunakan di sepanjang hidup kita. Selain itu, dalam belajar marketing, kita sebagai pelanggan membayar aktivitas pemasaran yang telah dilakukan oleh perusahaan. Pada ekonomi nyata, biaya aktivitas pemasaran bisa mencapai 50% dari harga yang kita bayar untuk suatu produk, bahkan bisa jadi lebih besar dari itu. Kenapa kita perlu belajar pemasaran? Adalah kenyataan bahwa banyak sekali jenjang karir yang menarik dan menjanjikan di bidang pemasaran. Pemasaran sering menjadi jalan menuju puncak karir seseorang. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang berpendidikan tinggi pasti ingin mencari pekerjaan yang menjanjikan. Karena itulah kita harus belajar manajemen pemasaran. Bahkan jika kita tidak mempunyai rencana berkarir di dunia bisnis, konsep dan teknik pemasaran juga dapat digunakan untuk organisasi nirlaba. Prinsip dasar yang digunakan untuk menjual sabun dapat digunakan juga dalam menjual ide-ide politikus, transportasi umum, jasa kesehatan, museum, bahkan tempat perkuliahan. Satu alasan mendasar kenapa belajar pemasaran, karena pemasaran mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sebagai mahasiswa yang memiliki peran sebagai agen of change, social control, dan iron stock, kita dituntut untuk mempelajari semua aspek yang ada. Pemasaran merangsang penelitian ide-ide baru yang akan menghasilkan barang dan jasa baru yang inovatif. Pemasaran juga memberikan pelanggan banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan mereka, dan apabila pelanggan puas dengan produk yang digunakannya, maka produsen produk tersebut akan membuka lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat. Manajemen pemasaran memberikan gambaran pada mahasiswa tentang bagaimana cara melakukan kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan pemasaran.
atas produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan. Pemahaman terhadap pasar sangat penting agar dapat memilih dan menetapkan keputusan-keputusan pemasaran yang efektif, tepat sesuai dengan sasaran pasar yang ingin dituju oleh perusahaan. Selain daripada itu, dengan mempelajari manajemen pemasaran, mahasiswa akan dapat mengenali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perusahaan dalam kegiatan memasarkan produknya pada pasar sasaran yang dituju. Sekarang kita dapat mengetahui bahwa pemasaran mempunyai peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen akan barang dan jasa, atau lebih tepatnya menciptakan kepuasan pelanggan. Konsep pemasaran sepertinya mudah dipahami, namun sangat mudah disalahartikan menjadi pola berpikir yang berorientasi produksi. Semua bisa dipelajari bukan hanya dari buku atau dari orang yang cakap, namun kita bisa pelajari dari lingkungan kita, baik dari melihat bagaimana para pedagang menjual dan marketingkan produk mereka, bagaimana perusahaan mempromosikan, bagaimana instansi pemerintah sekarang mulai melakukan marketing. Mahasiswa dituntut agar belajar tidak hanya dari buku tetapi juga dari lingkungan, bisa dengan cara melihat bagaimana marketing dijalankan. Kita amati dan pikirkan agar kita mendapat pengetahuan yang aplikatif tentang marketing yang dapat berguna untuk kehidupan. Soal nomor 3, jelaskan cara-cara menetapkan strategi produk internasional. Menetapkan harga global. Strategi menetapkan harga yang efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam mengambil keputusan. Menyangkut harga, harga kompetitif hanya dapat ditentukan dengan meninjau tingkat harga produk pesaing dan produk pengganti di pasar sasaran. Seperti yang akan kita diskusikan kali ini, salah satu cara terbaik untuk memperoleh informasi ini adalah mengunjungi pasar itu sendiri. Setelah tingkat harga ini ditetapkan, harga dasar dapat ditentukan. 4 langkah yang menentukan harga dasar adalah menetapkan elastisitas harga dari permintaan yang tidak fleksibel memungkinkan harga lebih tinggi. Buat perkiraan biaya tetap dan biaya variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan. Biaya adaptasi produk harus diperhitungkan. Tetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. Soal nomor 5. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan strategi harga internasional? Bagaimana cara menerapkan strategi harga internasional? Menetapkan harga yang efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga. Harga kompetitif hanya dapat ditentukan dengan meninjau tingkat harga produk pesaing dan produk pengganti di pasar sasaran. Penetapan harga untuk pasar internasional.
Harga merupakan alat evaluasi dan komunikasi dalam pasar internasional. Menetapkan harga yang tepat merupakan kunci kesuksesan dan kegagalan, bahkan ketika pemasar internasional memproduksi produk yang tepat. Mempromosikannya dengan benar dan membangun jalur distribusi yang layak. Upaya tersebut akan gagal bila ia salah menetapkan harga. Sebuah penawaran harga seharusnya mencerminkan baik kualitas maupun nilai produk yang dipersepsikan konsumen. Dari semua hal yang harus dihadapi oleh pemasar internasional, penetapan harga merupakan salah satu yang paling sulit. Hal ini menjadi lebih rumit ketika perusahaan menjual produknya pada pelanggan di berbagai negara yang berbeda-beda, baik mengekspor maupun mengelola operasi luar negeri. Tanggung jawab manajer adalah menetapkan dan mengendalikan harga aktual produk di pasar yang berbeda dengan berbagai variabel yang berbeda pula. Mulai dari perbedaan tarif biaya, sikap persaingan, situasi mata uang, serta metode penetapan harga. Keputusan penetapan harga dilihat dengan dua cara. Cara yang pertama, menetapkan harga sebagai sebuah instrumen aktif untuk mencapai tujuan pemasaran. Perusahaan menggunakan harga untuk mencapai sebuah tujuan spesifik, antara lain target memperoleh keuntungan, target pangsa pasar, atau tujuan spesifik lainnya. Cara yang kedua, penetapan harga sebagai elemen strategis sebuah keputusan bisnis. Hanya dengan mengekspor kelebihan persediaan, menempatkan bisnis luar negeri bukan sebagai prioritas utama, dan menganggap penjualan ekspor hanya memberikan kontribusi yang dalam volume penjualan total. Soal nomor 5, jelaskan bagaimana cara melakukan ekspor-impor. Ekspor, menerima pesanan order dari importir. Penerima LC dari bank di negara eksportir yang merupakan advising bank atau dapat bertindak sebagai confirming negotiating bank. Menyiapkan barang-barang ekspor atau memesan barang dari produser, supplier. Melakukan pengepakan barang ekspor dengan atau tanpa bantuan jasa ekspedisi. Memesan ruangan kapal pada maskapai pelayaran. Melakukan pemuatan barang dengan atau tanpa perusahaan ekspedisi. Menyiapkan dan mengurus BL pada maskapai pelayaran. Menutup asuransi tergantung syarat LC. Menyiapkan faktur dan dokumen-dokumen pengapalan yang disyaratkan dalam LC. Menyerahkan dokumen-dokumen dan mengajukan wesel kepada advising atau negotiating bank untuk memperoleh pembayaran yang sesuai dengan syarat LC. Memperoleh pembayaran wesel dari advising atau negotiating bank. Mengirim salinan dokumen-dokumen penggalan kepada importir. Yang B, impor. Menyampaikan pesanan kepada eksportir, meminta bank membuka LC untuk eksportir, opening bank, yang dapat bertindak sebagai buying bank, menyelesaikan persyaratan-persyaratan LC pada opening bank, menerima pemberitahuan tibanya dokumen-dokumen penggalan dari opening bank yang dikirim oleh advising bank atau negotiating bank, menyelesaikan formulir-formulir impor dan perhitungan asuransi biaya masuk dan pajak,
melakukan penyetoran pajak, bea masuk, dan lain-lain, melakukan pembayaran dokumen-dokumen pengapalan kepada opening bank sesuai syarat LC, menyerahkan bukti penyelesaian formulir impor dan pelunasan pajak atau bea cukai yang telah disahkan oleh bank kepada bea cukai untuk memperoleh delivery order DO, menyerahkan DO dan BL kepada maskapai pelayaran untuk pengeluaran barang dengan atau tanpa perusahaan ekspedisi, mengajukan klaim ganti rugi kepada eksportir atau kepada maskapai asuransi apabila dalam prosesnya terjadi kehilangan atau kerusakan barang. Pelunasan wesel sebelum atau saat jatuh tempo jika belum diselesaikan oleh bank. Soal nomor 6. Pemasaran internasional dan pemasaran global. Internasional dan pemasaran global. Pengertian internasional dan global. Pada umumnya istilah internasional dan global mengandung pengertian yang sama dan sering dipertukarkan satu dengan yang lainnya, dan bahkan bagi para akademisi kedua istilah tersebut sering dianggap sama artinya. Definisi pemasaran internasional dan pemasaran global menurut Cateora dan Graham 2002.27, pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen atau para pemakai di lebih dari satu bangsa untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Kotabe dan Helsen 2004.217, pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekankan upaya standarisasi, koordinasi lintas pasar, dan integrasi global. Soal nomor 7. Bagaimana cara memasuki pasar luar negeri? Pasar luar negeri menawarkan ukuran pasar yang lebih besar dibandingkan dengan pasar domestik. Oleh karena itu, banyak perusahaan mulai berekspansi ke pasar luar negeri. Mereka melakukannya dengan perusahaan lain di pasar target. Pada dasarnya ada 6 cara yang berbeda di mana perusahaan masuk ke pasar internasional. Mereka mencakup: yang pertama, ekspor; yang kedua, melalui proyek Turkey; yang ketiga, memberikan lisensi (licensing); yang ketiga, yang keempat, memberikan waraba (franchising); yang kelima, membentuk usaha patungan (joint venture); yang keenam, mendirikan anak perusahaan.